Pada musim penghujan, fenomena kemunculan ular di permukiman warga kerap terjadi. Kehadiran ular, nah ini dikhawatirkan menimbulkan ketidaknyamanan hingga potensi bahaya menyerang yang menyebabkan disfungsi organ hingga kematian akibat serangan ular. Pertanyaannya, mengapa ular masuk rumah dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah ular masuk rumah? Kita akan bahas malam hari ini dalam Waspada Ular Masuk Rumah. Nah, atau ular hijau, buntut merah, kemudian juga ular piton ya, hingga ular kobra. Ini ada beberapa jenis ular yang biasanya ditemukan di atau masuk ke dalam rumah warga. Kalau kita misalnya melihat nih, kira-kira di tempat mana saja ular bisa bersembunyi? Bisa bersembunyi ya, ini ada tergantung karakteristiknya karena ular-ular ini masing-masing berbeda karakteristiknya. Namun biasanya ular suka dengan tempat yang lembab dan gelap. Nah, berdasarkan data yang dihimpun oleh tim CNN Indonesia dari berbagai sumber, ular biasanya bersembunyi di plafon rumah, di atap, kemudian juga di plafon rumah Anda masing-masing ya, kemudian juga kamar mandi. Kan yang tadi lembab dan juga gelap nih, kemudian juga tadi ya semak-semak ini juga atau semak-semak atau rumput di pekarangan Anda, kemudian juga ruangan gelap dan kotor, lalu saluran air hingga bebatuan yang ada di rumah Anda masing-masing. Pokoknya tempat yang lembab, gelap itu diwaspadai bisa atau ditempati oleh ular yang bersembunyi di dekat rumah Anda tersebut ya. Oke, berikutnya. Alasan terbesar ular untuk masuk rumah, ini kalau misalnya kita tahu ya, dan juga permukiman warga karena adanya alih fungsi lahan. Jadi biasanya alih fungsi lahan yang tidak mengikuti persyaratan atau dari sertifikasi lingkungan ini biasanya digunakan atau menyebabkan habitat ular itu tersebut terganggu. Sehingga ular mencari tempat hangat dan banyak mangsa yang akhirnya mengarah ke rumah-rumah. Nah, biasanya ada juga nih rumah yang kotor, ini juga akan mengundang tikus sebagai salah satu mangsa ular misalnya. Jadi kalau tikus ada banyak di dalam rumah, ularnya juga otomatis ikutan banyak. Keberadaan mangsa ular di dalam rumah ini menarik ular tersebut untuk masuk rumah mencari mangsanya. Nah, kemudian selain itu tingginya jumlah ular yang masuk ke permukiman warga ini juga bisa disebabkan berkurangnya predator ular atau hewan yang biasanya memangsa ular seperti biawak, elang, dan sesuai pernyataan dari peneliti LIPI berikut ini yang sudah kami kurasi. Alam yang harus kita waspadai juga, apakah itu hilangnya habitat, kemudian hilangnya predator alami si anakan kobra. Kan anakan kobra juga punya predator alaminya, Mbak, seperti elang, seperti garangan, seperti biawak. Itu adalah predator-predator alami si anakan kobra ini gitu. Nah, ketika predator-predator alami ini hilang, ya otomatis anakan ini akan menyebar kemana-mana. Dan ketika predatornya hilang, ya otomatis populasinya pun juga akan naik. Berbahaya ya, dan apalagi kalau misalnya di rumah Anda terdapat banyak anak-anak atau juga lansia yang biasanya kalau ketemu ular kan tidak tahu ya bagaimana caranya menjaga atau mencegah keamanan diri sendiri masing-masing. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mencegah ular masuk ke dalam rumah? Yang pertama, ular ini biasanya masuk rumah kalau misalnya ada mangsa. Maka pastikan Anda tidak memangsa atau tidak memelihara hewan ternak, kemudian juga hewan-hewan lain yang berpotensi menarik keberadaan ular ke dalam rumah. Jadi jangan memelihara mangsa dari ular tersebut. Kemudian, pastikan kolam atau kubangan air yang ada di rumah Anda ini juga bersih karena berpotensi mengundang katak. Misalnya yang juga itu merupakan mangsa ular ya. Katak adalah mangsa utama dari ular. Kemudian bersihkan rumah Anda dari rongsokan, material bangunan, kemudian juga gundukan sampah atau sarang rayap yang dapat menjadi sarang ular. Jadi sering-sering bersihkan rumah Anda. Kemudian yang terakhir, ular juga senang berada di semak-semak. Maka rutinlah potong rumput Anda dan pangkas juga agar pohon tidak merambat ke arah rumah Anda.